Hai teman-teman, sekarang kami akan mempresentasikan materi kami tentang kartografi. Semoga bermanfaat. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian kartografi. Secara umum, kartografi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang pemetaan. Dan juga kartografi merupakan seni atau ilmu pengetahuan serta teknologi tentang pembuatan peta, sekaligus mencakup studi sebagai dokumen ilmiah serta hasil karya seni. Yang selanjutnya adalah pengertian peta. Peta adalah gambaran dari permukaan bumi dengan ukuran yang lebih kecil, biasanya dengan skala tertentu dan digambarkan di atas bidang datar dalam bentuk simbol-simbol yang sifatnya selektif serta melalui suatu sistem profeksi tertentu. Oke, selanjutnya kita masuk pada sistem processing pada kartografi. Jadi ada 4. Dan pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pengolahan data. Yang ketiga, pembuatan peta manuskrip. Dan yang keempat, produksi. Kita masuk pada pengumpulan data atau kompilasi data. Jadi, yang dimaksud dengan kompilasi data adalah pengumpulan, penyusunan, dan evaluasi dari sumber-sumber atau data yang digunakan untuk peta yang akan dibuat. Jadi dalam pengumpulan data ini terbagi dalam 2 survei lapang, yaitu pengukuran lapang dan observasi lapang. Dalam poin pengukuran juga terdapat 2 bagian. Pertama, survei lapang dan foto udara. Setelah selesai melakukan pengukuran, akan didapatkan data geometrik atau daftar angka dari pengukuran sebelumnya. Dalam poin observasi lapang juga terdapat 2 bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Setelah melakukan observasi lapang, akan didapatkan data tematik atau daftar nama hasil dari observasi lapang tersebut. Setelah selesai dalam pengambilan data, berikutnya masuk dalam pengolahan data. Dan dalam pengolahan data ini meliputi beberapa bagian. Yang pertama yaitu klasifikasi data, yang kedua spesifikasi simbol, yang ketiga desain peta dasar. Jadi dalam poin pertama, klasifikasi data mempunyai maksud dan tujuan, yaitu adalah agar data terkumpul berdasarkan seleksi menjadi tersusun dalam bentuk tabel menurut aturan-aturan statistik. Poin kedua, spesifikasi simbol. Setelah ada persetujuan mengenai isi dari peta, barulah simbol harus segera dipilih untuk mewakilinya. Dan poin yang terakhir yaitu desain peta. Di dalam mendesain peta, dasar harus memperhatikan beberapa pertimbangan antara lain. Pertama, sesuai dengan tujuan pemetaan. Yang kedua, mudah diperoleh. Dan yang ketiga, merupakan peta dasar yang terbaru dan terpercaya. Setelah pengolahan data selesai, langkah selanjutnya adalah penggambaran kasar meliputi pembuatan peta manuskrip. Hasil pengolahan data yang sudah diklasifikasi kemudian diplotkan atau dikartir di atas media gambar atau kertas gambar, sehingga apabila semua data yang diperlukan sudah diplotkan ke dalam kertas gambar dan didefinisikan pembuatan tersebut, menghubungkan data ukur ataupun data tematik hingga akan tergambar peta manuskrip. Setelah penggambaran kasar, masuk dalam poin terakhir yaitu reproduksi. Reproduksi merupakan kegiatan penggambaran halus yang meliputi desain dari isi peta dan layout peta dan pemilihan warna. Dalam reproduksi juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu desain dari isi peta, yang kedua yaitu layout dari peta. Semua informasi yang diletakkan pada peta harus diatur secara tepat di atas lembar peta sehingga dapat mudah dibaca dan kelihatan harmonis. Dan yang terakhir yaitu pemilihan model warna. Jadi pemilihan model warna ini adalah langkah terakhir dari edisi peta. Selanjutnya, kartografi memiliki 2 konsep peta,
yaitu peta rupa bumi dan peta tematik. Nah, peta rupa bumi sendiri secara umum adalah peta yang menggambarkan kenampakan alamiah dan kenampakan buatan manusia. Contoh, di dalamnya terdapat variasi atas aspek yang berhubungan tentang sistem lokasi dan referensi. Nah, dalam bahasa asing, peta rupa bumi disebut topografi map, yaitu peta yang memperlihatkan unsur-unsur alam buatan manusia di atas permukaan bumi. Selanjutnya, peta tematik. Nah, peta tematik sendiri merujuk pada pembuatan peta yang memiliki tema geografis yang lebih spesifik dengan target masyarakat yang lebih spesifik pula. Nah, dari batasan-batasan para ahli, dikatakan secara garis besar bahwa peta tematik merupakan peta yang menggambarkan suatu data yang mempunyai tema khusus, yang mempunyai kaitan dengan detail topografi tertentu.